Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ikut Zoom meeting pejuang subuh Masjid Pondok Indah. Alhamdulillah tadi lihat Ustadz Reja gitu yang luar biasa di New Zealand gitu kan. Kemudian juga ada Pak Tantowi Yahya, Duta Besar Indonesia di New Zealand. Kemudian juga ada Pak Chandra, Duta Besar Indonesia di Serbia. Kemudian juga saya alhamdulillah lihat Dinda Zulkifli Mansah yang makin gagah, makin oke gitu kan di gubernur di NTB sana. Mudah-mudahan makin sehat, makin maju, berkah dan bisa membawa NTB makin maju. Saya bicara begini karena tadi kebetulan tidak punya kesempatan untuk bicara juga, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jadi sharing. Kita melihat Ustadz Reza itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita dengar ucapan-ucapannya itu sebetulnya kata-kata atau sebetulnya ayat-ayat atau sunnah Rasul yang sudah bukan hanya ada di pikirannya, tetapi itu sepertinya sudah menjadi way of life-nya Ustadz Reja. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Ustadz Reja tadi itu adalah sesuatu yang sudah membudaya, menjadi perilakunya, menjadi budayanya. Nah itu sungguh luar biasa, sehingga apa yang disampaikannya sungguh sangat bernilai dan bernyawa, ruhnya tuh ada di situ. Jadi ketika misalnya beliau menyampaikan siapkan 10 orang tidur setelah Isya, bangun sebelum subuh, itu sebetulnya bukan sebuah yang hanya mekanik, tetapi ada yang secara filosofi dan teologi di situ gitu kan. Jadi harus mendasari apa yang mereka akan lakukan. Jadi saya melihat sebenarnya sudah terjadi yang namanya teologi pembebasan atau agama itu di Ustadz Reja itu betul-betul menjadi kekuatan utama daripada nilai-nilai yang beliau yakini dan untuk dipraktekkan gitu kan. Seperti beliau bilang bahwa nggak bisa kita ini umat Islam hanya bicara teori, tapi juga harus mampu melakukan. Nggak bisa juga hanya cerita bayar zakat kalau nggak mampu bayar zakat gitu kan. Jadi itu hal-hal yang sangat utama yang saya bilang tadi. Itu bahasa sederhananya adalah teologi pembebasan. Jadi agama itu udah membadan menjadi perilaku dan ini seharian, sehingga kuat sekali. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Ustadz Reza itu sebetulnya kalau saya lihat juga secara simpel ini, walaupun saya kira banyak sekali ilmunya dan banyak sekali pengalamannya, beliau itu melakukan segala sesuatu dengan proses yang beraksi dengan perencanaan yang sangat matang, kemudian dilihat reaksinya, kemudian juga melakukan monitoring evaluasi gitu kan, melakukan refleksi, kemudian beraksi lagi. Dan itu dilakukannya sebetulnya kalau tadi disampaikan itu bukan setahun 2 tahun, tapi bisa jadi lebih dari 17 tahun itu. Walaupun beliau sendiri menyampaikan untuk di Indonesia mudah-mudahan 10 tahun bisa menjadi besar. Nah, tetapi juga ini ada hal-hal yang sebetulnya sangat luar biasa tadi disampaikan Ustadz Reja kepada kita semua, bahwa sebetulnya yang namanya peternakan sapi itu bukan hanya sapi yang di atasnya, karena di bawahnya itu ada pipa, ada kabel, bagaimana airnya, bagaimana suplai listriknya, bagaimana sampahnya, bagaimana pengolahan limbahnya, dan lain-lain. Termasuk juga ketika beliau cerita itu bagaimana anak itu atau petugas itu mulai daripada melihat sapi sampai bisa membantu sapi melahirkan, sampai bisa mengelola sapi itu menjadi sapi perah atau sapi yang daging dan lain-lain. Jadi proses yang kedua ini Ustadz Reza lakukan dengan sangat luar biasa. Yang orang bilang, kalau orang-orang pengorganisasi menyampaikannya ini dengan istilah bahwa Ustadz Reza ini sangat menguasai Alinsky teori gitu kan. Nah, dua hal itu. Kemudian yang ketiga, ketika akan misalnya seperti Bang Jul dibawa ke Nusa Tenggara Barat dengan dua ini modal tadi, sebetulnya ada yang ketiga. Yang ketiga adalah
yang paling penting itu ketika ini mau dibesarkan, mau ini menjadi sebuah komunitas yang betul-betul fokus untuk melakukan proses pemberdayaan. Karena apa yang diceramahkan, apa yang diteorikan, apa yang disampaikan atau hanya lihat atau hanya di end product itu berbeda dengan ketika semua orang ikut berproses, sehingga secara jiwa, secara fisik, ilmu pengetahuan, kemudian badan merasakan, itu akan muncul trust, muncul kepercayaan diri, muncul kebanggaan. Nah, dan kalau itu terjadi, maka pendidikannya adalah pendidikan yang real, berbasis proses dialektika yang langsung dihadapi dalam konteks ini, misalnya peternakan sapi. Nah, di dalam konteks ini saya mohon maaf, kalau kita bicara di Indonesia, tidak terlalu banyak yang melakukan yang barusan disampaikan itu dalam 3 tahapan, yaitu pertama, tahapan pengorganisasian atau dibilang community organizing atau pengorganisasian nilai-nilai, pengorganisasian perilaku, pengorganisasian budaya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengorganisasian untuk community development, bicara ekonomi, pemberdayaan, kesejahteraan dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah conflict resolution. Nah, di Indonesia, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu rata-rata ingin fokus langsung di community development, sehingga terlalu banyak perusahaan besar gagal. Kenapa gagal? Karena orangnya tidak dipersiapkan. Orangnya itu tidak dibina dari awal untuk menjadi besar. Orangnya itu tidak dipersiapkan ketika besar tidak boleh konflik. Orangnya itu tidak dipersiapkan ketika sudah besar kelakuannya tidak boleh berubah. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika mulai itu tidak banyak uangnya, begitu sukses itu banyak sekali uangnya, kalau yang tidak tahan kelakuannya berubah. Yang dibeli, yang dilakukan itu tidak lagi hal-hal yang sangat substansial. Sehingga pada titik inilah kemudian muncul besar pasak daripada tiang, ketidakmampuan mengelola keuangan, kemudian juga tidak mampu lagi mengelola diri dan keluarga, sehingga terjadi konflik dan ujungnya perusahaan itu rata-rata hancur. Dan ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan keluarga ketika melewati keluarga pertama, artinya pendiri, yang kedua, yang ketiga rata-rata sudah hancur. Nah, di koperasi New Zealand tadi ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Itu disampaikan bahwa koperasi itu menyampaikan didirikan oleh anggotanya rata-rata itu mereka peternak gitu kan. Dan kemudian mereka itu menaruh uang itu mulai dari 5 miliar sampai dengan 100 miliar. Nah, model begini sebetulnya ini kalau untuk di Indonesia kita rata-rata ribut hanya simpanan wajib, simpanan pokok dan sumbangan, itu aja udah ribut dan langsung nanya apa manfaatnya. Nah, yang ingin saya sampaikan dari cerita tadi berdasarkan pengalaman saya gitu kan, koperasi di Indonesia kalau tidak hati-hati karena one man one food, itu di rapat anggota itu pengurusnya bisa berganti. Pengurus berganti, manajernya profesional tuh, bahkan direksinya bisa berganti. Sehingga ketika one man one food tidak dijaga, ini yang bahaya adalah koperasi itu berada di dalam jurang ketidakpastian. Kenapa? Karena orang-orang itu bisa digelontorin janji, digelontorin uang, digelontorin segala macam sehingga tidak stabil, dan pada saat itulah koperasi itu di hostile takeover. Artinya koperasi itu hancur. Banyak koperasi-koperasi di Indonesia dengan pola-pola seperti ini akhirnya hilang. Belum lagi kita kalau di Indonesia ini seringkali yang jadi birokrat itu tujuannya baik tetapi bukan membina, seringkali malah dipersepsikan malah membinasakan. Kemudian juga di sisi lain koperasi itu yang harusnya kooperasi, bekerja sama, tetapi yang terjadi karena masing-masing orang itu tidak menaruh cukup jaminan yang betul-betul bisa menjaga dirinya sendiri, akhirnya bukan kooperasi tapi kuperasi gitu kan. Dan itu terjadi kalau kita lihat sekarang tahun 2020. Koperasi di Indonesia itu sejak tahun 80-an itu digenjot supaya maju. Banyak tokoh-tokoh yang dianggap pemikirannya luar biasa dan pengorganisasiannya luar biasa, tapi kenyataannya koperasi di Indonesia hari ini tetap tidak berkembang, tidak maju, tidak berkembang, dan tetap begitu aja. Malahan yang dulu-dulu besar itu malah hilang gitu kan. Nah, ini sebetulnya harus jadi pertanyaan, karena kemudian yang besar itu di sini adalah konglomerat
konglomerat yang dicurigai misalnya terindikasi dulu merampas tanah, merampas kebun, merampas hutan, kemudian yang kemudian sekarang itu diindikasikan juga merampas di perbankan gitu kan, di bursa saham dan lain-lain lah, itu diindikasikan. Nanti silakan kita diskusi. Tapi yang ingin saya sampaikan, apa yang dilakukan oleh Selandia Baru itu dengan memprotek negaranya, kemudian anggota koperasinya memprotek koperasinya, itu terbukti bisa membuat koperasinya maju. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan Ustadz Reja, dalam pemahaman saya, beliau sebetulnya itu bukan hanya levelnya profesor yang sudah sedemikian tinggi. Saya melihat Ustadz Reja ini adalah sebetulnya bukan lagi pengajar, tetapi pendidik, dan beliau ini panutan. Nah, di Indonesia saya kira mudah-mudahan Bang Jul bisa konkret di Sumbawa gitu kan, karena Bang Jul ini luar biasa. Sekolah teknik di Sumbawa pun karena Bang Jul ini visioner, sudah mempersiapkan di sana ada sekolah teknik di Sumbawa yang fokusnya ke peternakan, pertanian, sama perikanan gitu kan, malah mengajak teman-temannya dari UI gitu kan, profesor-profesor sekarang dan udah tumbuh di sana. Artinya saya percaya betul Bang Jul ini visioner. Nah, tinggal bagaimana sekarang, karena pada kenyataannya sebetulnya kalau kita lihat profesor peternakan, profesor pertanian, dan ahli-ahli di Indonesia itu banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah kenapa bukan hanya sapi, tetapi ayam, termasuk yang paling sederhana garam, itu tidak mandiri? Itu adalah pertanyaan besar yang harus kita jawab. Nah, kembali kepada yang penyelenggara yang tadi itu adalah pejuang masjid Pondok Indah gitu kan, subuh Pondok Indah gitu kan. Ini sebetulnya hal-hal yang sangat strategis jika ini dimulai dalam konteks seperti yang Ustadz tadi sampaikan, Ustadz Reja sampaikan, masjid ini menjadi inisiator daripada gerakan yang berbasis kepada nilai-nilai. Gitu deh. Nanti usaha sapinya terserah seperti apa, tapi nilai-nilai pengorganisasian itu harus kuat. Kenapa? Karena sebesar apapun umat, sebesar apapun jumlah banyak orang, tetapi ketika tidak bersatu tujuan, tidak fokus, maka dia akan seperti buih-buih yang akan hilang begitu saja. Nah, Ustadz Reja saya lihat di Selandia Baru sudah berhasil. Nah, mudah-mudahan ketika ditransformasikan ke Indonesia di sini makin besar di Selandia Barunya, tetapi di Indonesia ini mulai bisa tumbuh juga gitu kan, pola-pola yang Ustadz Reja punya pengalaman gitu kan. Dan ini saya kira dengan para profesor, para pengorganisasi, dan dimulai di NTB tadi misalnya, dimulai saja di Sumbawa atau mau di Lombok, saya nggak tahu gitu kan, tetapi ini harus pas. Karena ketika kita bicara NTB juga ada daerah di sana yang sebetulnya nelayan gitu kan, tetapi waktu kami 2007 ke sana bolak-balik ngajak ngobrol, mereka sampaikan, mohon maaf, kami kalau pergi ke laut untuk 7 hari itu kami ingat pengalaman 10 tahun yang lalu saudara kami ada yang meninggal di sana. Waktu itu kita belum ngerti, ternyata kemudian penelitian berikutnya yang terjadi adalah di belakangnya Lombok maupun Sumbawa itu sebetulnya tempat lalu lalangnya tanker-tanker besar, karena itu adalah salah satu alkinya Indonesia, tempat laut bebas Indonesia lewat. Nah, tapi yang ingin disampaikan, ketika itu tidak bisa nelayan yang untuk bertarung ke sana jauh itu dari ampenan. Nah, sehingga yang cocok mungkin ketika itu akhirnya dari Sumba gitu kan. Nah, dalam konteks sapi ini seperti yang Ustadz Reja sampaikan, setiap penduduk, setiap manusia itu sebetulnya sudah ada garis di dalam tubuhnya, etos kerja, kemudian dan lain-lain. Bukan berarti harus selalu begitu, karena bisa juga nanti dengan pola, dengan ketentuan tertentu itu bisa berubah. Tetapi dengan yang Ustadz Reja sampaikan, mudah-mudahan dipilih orang-orang yang cocok, termasuk tempat, apakah seperti ada padang Havana di Sumbawa sana yang padang rumputnya besar sekali gitu kan. Tetapi diingat juga, karena Ustadz Reja misalnya menyampaikan bahwa setengah jam dari pusat kota, mungkin untuk susu, untuk daging tidak jauh-jauh, sehingga itu tidak basi atau daging itu tidak busuk dan lain-lain lah. Tetapi yang ingin saya sampaikan, mohon maaf ini saya cuma ikutan sharing gitu kan, tetapi saya sangat mendukung ini dan bergembira, juga berterima kasih dengan acara ini.
ini adalah sesuatu yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa dilakukan secara bertahap dan menjadi besar. Nah, sharing saya tadi insya Allah menambah hasanah apa yang tadi kita diskusikan, karena saya tidak sempat bicara juga. Kemudian juga saya kira nanti kalau bicara kepanjangan, karena kalau tadi kan bicara didengar semua orang, kalau sekarang saya bicara kan siapa yang pengen dengar gitu kan, nanti silakan mendengar. Kalau tidak perlu tidak didengar juga kan artinya tidak usah mendengar, tidak menghabiskan waktunya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sampaikan seperti itu, dan suatu hari Ustadz Reja insya Allah kita bisa berkomunikasi, karena pada tahun 2019 istri saya dan tim itu sudah berangkat ke New Zealand dan sempat ketemu dengan Pak Duta Besar, Pak Tantowi Yahya. Ketika itu beliau menyampaikan bahwa welcome untuk ke Selandia Baru. Ketika itu ada 100 tenaga kerja Indonesia tentunya yang dipilih di sini, bahasanya dan lain-lain, karena kawan saya itu juga sudah mengirim 10.000 tenaga kerja ke berbagai belahan dunia gitu kan, supaya kampung ini berdaya gitu kan, supaya juga maju gitu kan, karena banyak cara gitu kan untuk memajukan. Nah, tetapi sampai hari ini ternyata komunikasi berikutnya sulit, dan ini juga mudah-mudahan didengar sama yang mulia Duta Besar Indonesia di Selandia Baru, Pak Tantowi Yahya, juga yang saya kagumi karena saya lihat perjalanan kehidupannya luar biasa keras dan beliau sekarang sukses. Serta yang saya sampai hari ini salut itu, beliau tetap mengingat Indonesia dan mentransfer apa yang ada di Indonesia itu untuk ke sana. Kenapa ini saya sampaikan kepada Pak Tantowi? Karena yang saya dengar dari istri saya gitu kan dan teman-temannya, di kemudian hari justru orang Indonesia itu berangkat ke Selandia Baru malah melalui negara lain gitu kan. Kenapa nggak Indonesia aja gitu kan? Kenapa nggak apa yang pernah Bapak sampaikan itu ditindaklanjuti oleh anak-anak Bapak gitu kan? Mungkin Bapak lupa. Nah, oleh karena itu dalam ini juga kami memohon gitu kan, sehingga ini bisa teringat kembali gitu kan, dan mudah-mudahan semua bisa terjadi demi kebaikan bangsa dan negara, juga orang-orang Indonesia yang berniat baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Pak Tantowi, Bang Jul, Pak Chandra, Ustadz Reja, kawan-kawan di Masjid Pondok Indah sehat, berkah, dan kita bisa melihat, saya setuju sama Ustadz Reja tadi, innama yusriuson wa innama yusriuson. Di balik kesulitan ini pasti ada hikmah dan kemudahan. Insya Allah jemaah yang tadi semua ikut di acara itu mendapatkan hal ini. Assalamualaikum, mohon maaf kalau ada yang menyinggung atau kurang tepat. Semoga kita bisa saling memaafkan dan kita bisa menjadi saudara yang lebih jauh lagi dari hanya sekedar pertemuan di dunia maya ini. Demikian, Assalamualaikum.